Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatul Ilmi dari Prodi Biologi Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan analogi percobaan monohibrid Mendel. Tujuannya itu untuk menjelaskan pengertian dan prinsip proses segresi, menjelaskan proses perpaduan gamet atau pembuahan suatu kejadian acak, dan membuat diagram pola pewarisan monohibrid Mendel. Dalam hukum Mendel 1 yang dikenal dengan hukum pemisahan gen yang sealel dinyatakan bahwa dalam pembentukan gamet, pasangan alel akan memisah secara bebas. Peristiwa pemisahan ini terlihat ketika pembentukan gamet individu yang memiliki genotip heterozigot sehingga tiap gamet mengandung salah satu dari alel tersebut. Dalam hal ini disebut juga hukum segresi yang berdasarkan percobaan persilangan yang berdasarkan percobaan dua individu yang mempunyai satu karakter yang berbeda. Berdasarkan hal ini, persilangan dengan satu sifat berbeda akan menghasilkan perbandingan fenotip 12, yaitu ekspresi gen dominan resesif. Mendel merupakan nama tokoh genetik yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau sifat-sifat menurun. Teori pertama tentang sistem pewarisan yang dapat diterima kebenarannya dikemukakan oleh George Mendel pada tahun 1865. Teori ini diajukan berdasarkan penelitian persilangan berbagai varietas kacang kapri. Dalam percobaannya, Mendel memilih tanaman yang memiliki sifat biologi yang sangat mudah diamati. Jadi secara teknis persilangan ini dilakukan dengan maksud untuk penggabungan beberapa sifat yang semula terdapat pada dua bangsa yang berbeda dalam satu bangsa persilangan. Pembentukan bangsa baru atau guarding up, pemanfaatan terosis. Salah satu keuntungan dari persilangan ini yaitu hybrid vigor atau heterosis, yakni untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Cara kerjanya yaitu lemparkan mata uang, setiap sisi yang muncul ke permukaan dicatat dan dianggap sebagai alel yang dikandung oleh gamet yang dihasilkan. Misalnya, bila muncul sisi A, maka dianggap bahwa gamet yang dihasilkan mengandung alel A. Lemparan diulang sampai 100 kali dan dihitung banyaknya pemunculan masing-masing sisi. Kemudian uji apakah penyebaran data sesuai dengan hipotesis bahwa peluang kedua alel adalah sama. Baik, jadi pada cara kerja satu itu yang Garuda ini kita anggap A, dan yang gambar 200 ini kita anggap B. Jadi dilempar. Dapat yang B. Jadi percobaan itu dilakukan sampai 100 kali. Yang kedua, dua kejadian bebas, lemparkan secara serentak dua koin mata uang dan catat kombinasi sisi mata uang yang muncul, yaitu A besar 1, A besar 2, A besar 1, A kecil 2, A besar 1, A besar 2, A kecil 1, A kecil 2. Lakukan pencatatan untuk masing-masing kombinasi dari 100 kali pelemparan. Kemudian uji apakah kemunculan sisi dari setiap mata uang bebas satu sama lain atau tidak. Ini dua mata koin sama yang kayak yang tadi. Ini yang A. Yang satu hasilnya dan yang satu lagi hasilnya ini. Jadi yang ketiga, baiklah, dari tadi percobaan tadi udah saya lakukan 100 kali, jadi hasil dari percobaan yang saya lakuin tadi itu ada di tabel. Baiklah, ini adalah hasil dan pembahasan dari percobaan analogi percobaan monohibrid Mendel. Di sini kita itu dapat data jumlahnya 60. Yang satu lagi 40. Jadi totalnya udah 100. Dan kelas gamet
semua data yang udah disusun di sini. Tabel penggabungan gamet hasil perkawinan A1 besar A kecil 1 kali A besar 2 A kecil 2. Jadi ini yang udah kita coba tadi. Seberapa banyak aku dapat ini, dan ini. Itu semuanya udah aku tulis di jumlah. Dan totalnya itu udah ada 100. Jadi tabel perbandingan fenotip F2 monohibrid dormansi penuh. Genotipnya itu RR merah, R kecil, R besar R kecil juga merah, R kecil juga merah. Pengamatannya 11. Ini 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Q kuadratnya 11 kurang 12,5, jadi hasilnya 0,18. Harapannya sih ini 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Tabel perbandingan fenotip F2 monohibrid dormansi tidak penuh. Merah itu kita dapat 39, putih 11. Jadi harapannya 37,5 dan 12,5. Sedangkan Q kuadratnya itu 0,06 dan 0,18. Jadi tiap sifat dari makhluk hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan yang dikenal dengan gen. Sepasang gen ini satu berasal dari induk jantan, yang satu berasal lagi dari induk betina. Gen sepasang ini disebut juga satu alel gen yang akan memisah satu dengan yang lainnya pada waktu gametogenesis. Peristiwa ini disebut dengan hukum segresi secara bebas. Dari hasil pengamatan yang telah didapatkan, data pada pelemparan uang logam sebanyak 100 kali lemparan diperoleh daya signifikan. Karena didapat X2 dihitung sebanyak 100 kali pelemparan sesuai dengan perbandingan A banding G sama dengan 1:1. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan persilangan monohibrid dengan menggunakan uang logam dapat diterima atau signifikan karena hasil perhitungan X2 hitung lebih X2 tabel. Jadi sebagian besar percobaan yang dilakukan datanya diterima atau signifikan karena semua lemparan dilakukan sesuai dengan perbandingan. Sifat kejadian pada uang logam adalah pelemparan. Peristiwanya ialah mata uang logam akan muncul gambar setelah dilemparkan ke atas. Jumlah peristiwa di sini ada 2 gambar tadi yang saya lihat, dan yang gajah. Nilai kemungkinan dari gambar dan angka untuk sekali pelemparan adalah 0,5. Namun tidak demikian kemungkinannya apabila uang logam dilemparkan sampai berkali-kali. Meskipun kesempatannya kedua sama, yaitu 1:1. Hasil pelemparan tidak mutlak untuk berpotensi 50%. Pada pelemparan uang logam sebanyak 100 kali, perolehan angka maupun gambar tidak pasti berjumlah 50, tetapi bisa kurang atau lebih dari 50. Ya, contohnya tadi seperti saya tadi dapat ini 40 dan yang ini 60. Jadi selain itu pelemparan homogen berfungsi untuk memberikan peluang yang sama terhadap masing-masing sisi baik angka maupun gambar dalam masing-masing karakteristik yang kita amati. Baiklah,
Di sini probabilitas atau istilah lainnya kemungkinan boleh kejadian peluang dan sebagiannya umumnya dilakukan untuk menyatakan peristiwa yang dapat dipastikan. Dalam praktikum ini menggunakan suatu uji yang dikenal dengan uji X2 dan memperhatikan besarnya sampel dan jumlah peubah. Teori kemungkinan banyak digunakan dalam ilmu genetik. Ya, salah satunya itu seperti teori Mendel. Oke, sekian penjelasan saya pada percobaan analogi monohibrid Mendel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.